Pernah merasa hancur karena gegabah? Kehilangan pekerjaan, hubungan hancur berantakan, atau keputusan fatal karena emosi meledak? Banyak kok yang mengalaminya. Kita seringkali terjebak dalam pusaran emosi, akhirnya hidup jadi gak karuan, frustasi, dan sendirian. Bayangkan sebaliknya, tenang di tengah badai, bijak bukan impulsif, menjadi kapten hidup sendiri, bukan tawanan emosi. Saya Adriano, sudah 10 tahun lebih mendalami filosofi Stoa, dan saya bisa bilang, ini mengubah hidup saya total. Stoa bukan teori kuno usang, tapi panduan praktis hadapi stres, kecemasan, dan kekacauan zaman sekarang. Video ini akan tunjukkan cara menguasai emosi, lebih mudah daripada yang Anda bayangkan. Pernah meledak marah lalu menyesal? Kirim pesan yang bikin masalah? Ngomong seenaknya? Ambil keputusan dendam, lalu bertanya, kenapa aku begini? Jangan khawatir, Anda bukan sendirian. Riset bahkan tunjukkan kurangnya kontrol emosi berdampak besar pada keputusan, dari karir hingga hubungan. Universitas Harvard menemukan lebih dari 70% responden menyesal atas keputusan besar yang diambil saat emosi sedang memuncak. Stoa, ribuan tahun lalu, sudah mengingatkan ini. Seneca bilang, kemarahan, kegilaan sebentar. Saat emosi menguasai, Anda bukan diri Anda. Versi impulsif, buta, dan serba instan menggantikan Anda. Yang lebih menyedihkan? Banyak yang hidup seperti itu seumur hidup. Terperangkap dalam diri sendiri, menguasai emosi bukan jadi robot tanpa perasaan. Ini soal memimpin dunia dalam diri Anda sebelum menghancurkan dunia luar. Seperti mengarahkan kapal di tengah samudra. Bukan puisi, tapi soal bertahan hidup. Hidup akan menguji Anda, kritik, penolakan, pengkhianatan, kehilangan, frustrasi. Tanpa kemampuan berpikir jernih, Anda akan karam. Lihat Will Smith, aktor papan atas, karir cemerlang, tapi satu ledakan emosi di Oscar saat menyerang Chris Rock, hancur seketika di mata dunia. Kontrak hilang, kredibilitas hancur, semua gara-gara emosi sesaat. Bukan soal menghakimi, tapi lihat, sesaat tanpa kendali diri bisa menghancurkan kerja keras bertahun-tahun. Berapa kali Anda pura-pura kuat di luar, tapi hancur di dalam? Menahan tangis, menyimpan dendam, pura-pura baik-baik saja agar tak terlihat lemah? Stoa mengajarkan sebaliknya. Marco Aurelius berkata, jiwa menjadi apa yang dimakannya. Jika Anda isi dengan dendam, amarah, atau harga diri terluka, jiwa Anda akan sakit. Anda akan perlahan-lahan menghancurkan diri sendiri. Nelson Mandela contohnya. Di penjara 27 tahun, disiksa, dihina, tapi memilih tak membalas dendam. Ia membangun bangsa yang bersatu. Kekuatan sejati bukan reaksi, tapi mengendalikan reaksi. Ini bisa dilatih. Mulailah dari hal kecil. Sebelum balas kritik, bernapaslah. Sebelum keputusan besar, tidurlah. Sebelum dikuasai amarah, tanyakan, apa yang masih terkendali? Pertanyaan ini mengubah segalanya. Epictetus bilang, bukan hal itu sendiri yang mengganggu, tapi pendapat kita tentangnya. Banyak orang hidup seperti korban emosi, seperti itu hal yang normal. Tapi itu berbahaya. Ilmu sudah membuktikan kurangnya manajemen emosi meningkatkan risiko kecemasan, depresi, bahkan penyakit jantung. Menguasai emosi bisa menyelamatkan hidup, karir, hubungan, kedamaian, bahkan kesehatan jasmani. Stoa bukan sekadar filsafat, tapi strategi, dan lebih dari itu, kebebasan. Anda bebas saat tak menjadi budak emosi. Perasaan Anda nyata, tapi bagaimana Anda bertindak, itu pilihan Anda. Pilihan itu menentukan arah hidup. Sadar nggak? Banyak orang khawatir akan hal yang tak bisa dikontrol. Pendapat orang lain, keputusan atasan, perasaan pasangan, masa depan. Ini menguras energi dan melumpuhkan. Saat pikiran sibuk dengan yang tak tercapai, hidup berlalu begitu saja. Ironisnya, semakin berusaha mengontrol yang tak terkontrol, semakin merasa tak berdaya. Kecemasan meningkat, takut menguasai, kegagalan jadi rutinitas. Epictetus mengajarkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Ada hal yang terkontrol dan tak terkontrol. Sepertinya sederhana, tapi butuh disiplin luar biasa. Budaya kita mendorong kita ke arah sebaliknya. Kita diajari mengontrol segalanya. Sejak kecil, jangan menangis, jangan merasa begitu, lakukan ini agar disukai. Kita tumbuh mencoba membentuk dunia sesuai keinginan dan frustrasi.
Membedakan apa yang bisa dan tak bisa dikontrol adalah kunci pikiran tenang. Lihat Britney Spears. Berusaha menjaga citra sempurna di tengah tekanan, kontrol keluarga, dan sorotan media. Akibatnya, kolaps publik yang menunjukkan beban mencoba mengontrol yang tak terkontrol. Ia tak punya kendali atas kebebasannya, atas bagaimana orang memandangnya. Ini mengakibatkan trauma berat, karena melawan kekuatan eksternal yang tak seorang pun, seterkenal apapun, bisa kendalikan. Sebaliknya, Viktor Frankl, psikiater Austria penyintas kamp konsentrasi Nazi. Di tengah kekejaman dan kematian, ia memilih menjaga martabatnya. Frankl berkata, segala sesuatu bisa diambil dari manusia, kecuali satu hal, kebebasan memilih sikap dalam situasi apapun. Ini stoa murni. Ia memahami, bahkan di situasi terburuk, ia masih bisa kendalikan pikiran, kepercayaan, dan interpretasinya. Ini melegakan jika diterapkan sehari-hari. Macet dan disalib? Itu di luar kendali Anda. Tapi reaksi Anda, tergantung Anda. Atasan tidak adil, cuaca berubah, politik kacau? Tak ada yang terkendali. Tapi apa yang Anda lakukan, bagaimana menafsirkan kejadian itu tanggung jawab Anda. Ilmu mengkonfirmasi kebijaksanaan ini. Riset American Psychological Association menunjukkan orang dengan locus of control internal tinggi, fokus pada apa yang bisa mereka lakukan lebih mudah mencapai tujuan, menangani stres, dan pulih lebih cepat dari trauma. Stoa sudah berkata, ilmu membuktikannya bertahun-tahun kemudian. Anda kuat saat fokus pada apa yang Anda kendalikan. Berapa kali Anda frustasi karena berharap sesuatu dari orang lain? Harapan pengakuan? Ingin minta maaf? Atau melihat nilai Anda? Saat harapan tak terpenuhi? Sakit hati, dendam, kekecewaan. Stoa tak menumbuhkan ekspektasi tak realistis. Ia mengajarkan untuk melakukan yang benar dan melepaskan yang di luar kendali Anda. Marco Aurelius menulis, Anda berkuasa atas pikiran Anda, bukan kejadian eksternal. Sadari ini, Anda akan menemukan kekuatan. Praktik ini membebaskan. Saat sesuatu mempengaruhi Anda, tanyakan, apakah ini tanggung jawabku? Jika ya, bertindaklah. Jika tidak, terimalah. Ini bukan penolakan. Ini kecerdasan emosi dalam bentuknya yang murni. Kedewasaan. Inilah yang kurang sekarang. Kita kecanduan bereaksi. Mengontrol narasi. Mengubah orang lain. Ini hanya menciptakan penderitaan. Memisahkan apa yang terkontrol dari yang tidak adalah kemampuan paling ampuh. Ini menghemat energi, air mata, pertengkaran, dan tidur yang tak nyenyak. Anda jadi lebih tenang, fokus, dan terutama, lebih bebas. Saat melepaskan yang tak terkontrol, ada ruang untuk bertindak lebih baik pada hal-hal yang memang terkontrol. Barulah Anda benar-benar ubah hidup. Berapa kali Anda atau orang lain bilang, aku memang begini, gak bisa dikontrol? Amarah, cemburu, impulsif, cemas, seolah emosi lebih kuat dari kemauan kita. Benarkah? Apakah kita tawanan perasaan, atau kita tak pernah belajar mengendalikannya? Stoa mengajarkan bukan emosi yang menghancurkan, tapi cara kita bereaksi. Seneca berkata, bukan karena sulit kita tak berani, tapi karena tak berani, maka jadi sulit. Ini berlaku kuat untuk penguasaan emosi. Bukan menghilangkan emosi, itu tak manusiawi, tapi melatih pikiran agar emosi tak mengendalikan. Ini kemampuan yang bisa dan harus dikembangkan. Kebanyakan orang tak pernah belajar mengatasi amarah, kesedihan, atau frustrasi. Kita diajari, laki-laki tak boleh menangis, perempuan lebih sensitif, tekan tangismu, tapi tak ada yang mengajari kita menghadapi perasaan, memahami akar emosi, dan memilih cara merespons secara sadar. Hasilnya, dunia penuh reaksi impulsif, hubungan hancur karena kata-kata panas, keputusan di saat emosi memuncak, dan hidup yang bisa berbeda jika orang itu belajar menguasai diri. Kolaps publik Kanye West contohnya. Berbakat, visioner, tapi sering meledak emosi, konflik tak perlu, keputusan gegabah yang membahayakan karir dan citranya. Bakat tak cukup hadapi ketidakstabilan emosi. Sukses sementara, tapi tanpa kendali diri, semua bisa hancur dalam hitungan hari. Sebaliknya, Keanu Reeves. Kehilangan anak, istri, hidup dipenuhi tragedi, tapi dikenal tenang, rendah hati, dan baik. Ia tak jadi tawanan kesedihan, ia menanggung luka dengan martabat dan keheningan. Stoa dalam praktik, meski ia tak pernah mengutip filsuf kuno. Ilmu mendukung ini. Jurnal Emotion.
Apa? Menunjukkan orang dengan regulasi emosi baik memiliki kecemasan rendah, lebih tangguh terhadap stres, dan membangun hubungan lebih sehat. Bagaimana mengembangkannya? Latihan. Latihan harian. Kesadaran. Seperti yang diajarkan Stoa. Zaman sekarang, semua butuh respons cepat, bombardir notifikasi, tekanan, perbandingan, dan ekspektasi tak realistis. Menguasai emosi bukan keuntungan, tapi kebutuhan. Saat diprovokasi, dikritik, mendapat kabar buruk, apa yang Anda lakukan? Meledak? Diam dan menelan? Atau mengamati perasaan, identifikasi, dan respons dengan bijak? Marco Aurelius berkata, jika Anda marah karena hal eksternal, kesakitan bukan disebabkan hal itu sendiri, tapi penilaian Anda dan Anda punya kuasa mencabutnya kapan saja. Emosi bisa muncul. Tapi apa yang Anda lakukan dengannya, itu pilihan Anda. Pilihan itu menentukan hidup Anda, mulailah dari jeda. Tunggu, aku perlu mengerti perasaanku, bisa mengubah arah diskusi, pilihan, bahkan sehari-hari. Pikiran Anda akan mengerti tak perlu bereaksi impulsif. Bisa bernapas, menilai, memilih dengan tenang. Tak perlu berteriak agar didengar. Tak perlu melukai untuk membela diri. Kekuatan sejati ada dalam keheningan, pertimbangan, kendali. Saat menguasai emosi, Anda tak terkalahkan. Tak ada yang bisa manipulasi Anda dengan hinaan, melumpuhkan dengan ketakutan, atau membeli dengan pujian. Anda hidup dari pusat yang kokoh. Disitulah kebebasan sejati dimulai. Berapa kali Anda ingin bicara penting, tapi ragu? Kehilangan kesempatan karena merasa belum siap, tidak cukup baik, bisa gagal? Suara dalam diri yang meragukan, menilai, melemahkan. Ini lebih umum dari yang Anda bayangkan. Kebanyakan pertempuran yang kita kalah terjadi dalam pikiran. Epictetus berkata, yang mengganggu manusia bukan kejadian itu sendiri, tapi pendapatnya tentang kejadian itu. Sebelum sesuatu mengguncang Anda sudah menghancurkan diri sendiri. Akarnya ada pada citra diri. Cara Anda melihat diri memengaruhi cara menghadapi tantangan. Jika Anda merasa tak pantas, tak mampu, tak cukup kuat, Anda akan berperilaku demikian meski dunia memberi kesempatan. Menguasai diri juga berarti memprogram ulang cara Anda melihat diri. Sabotase internal akan selalu menang. Anda akan bilang akan berubah, tapi mengulang pola lama. Berjanji memulai proyek, diet, percakapan, tapi tetap terpaku. Niat baik tak cukup jika di dalam rasa rendah diri. Stoa mengajarkan nilai kita bukan dari pengakuan orang lain, atau prestasi. Nilai kita ada dalam tindakan, dalam hal yang terkontrol. Marco Aurelius menjelaskan, pikiran Anda akan seperti pikiran yang Anda beri makan. Jika Anda isi dengan rasa tidak aman, perbandingan, dan kritik diri berlebihan, Anda akan melemah. Tapi jika Anda isi dengan tanggung jawab, refleksi, dan tindakan sadar, Anda akan tumbuh dari dalam dan ini akan mengubah segalanya di luar. Banyak orang terjebak pola pikir turunan. Terlalu banyak dikritik saat kecil, tak mendapat dukungan, tumbuh di lingkungan di mana kesalahan berarti kegagalan. Mereka membawa beban tak terlihat ini, merasa bersalah karena tak sempurna. Padahal tak ada yang sempurna. Perbedaan antara yang tumbuh dan yang terhenti bukan kesalahannya, tapi apa yang dilakukan dengan kesalahan itu. Amy Winehouse contohnya. Artis jenius, tapi pikiran terendam kesedihan, rendah diri, dan pelarian diri. Ia tak dikalahkan oleh bakatnya, tapi citra diri yang buruk, yang ia pupuk seumur hidup. Menyakitkan, tapi nyata sebaliknya, Terry Crews. Disiksa, dihina, tumbuh dalam ketakutan tapi memutuskan untuk memutus siklus. Ia bekerja keras untuk mentalnya, belajar menghargai diri, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan kini menjadi panutan keseimbangan, kepercayaan diri, dan pengendalian diri. Ia tak mengabaikan trauma, ia menghadapinya dan memutuskan itu tak lagi mendefinisikan dirinya. Ilmu mengkonfirmasi cara kita melihat diri memengaruhi perilaku, produktivitas, dan kesejahteraan emosi. American Psychological Association menunjukkan orang dengan kepercayaan diri baik lebih mudah hadapi tantangan, pulih lebih cepat dari kekecewaan, dan lebih jernih dalam mengambil keputusan sulit. Bukan hanya soal merasa baik, tapi bertindak baik, meski emosi mencoba menyabot. Ini bukan perubahan seketika. Memprogram ulang citra diri butuh latihan harian. Amati pikiran otomatis Anda. Suara yang bilang, aku bodoh, aku tak cukup baik, aku akan gagal, harus dihadapi. Saat muncul, berhentilah, bernapas,
dan katakan, ini hanya pikiran, bukan fakta. Lalu bertindak. Lakukan, meski takut. Satu-satunya cara ubah citra diri adalah bukti bahwa Anda mampu. Bukan keyakinan kosong, tapi bukti internal. Stoa mengajarkan kekuatan sejati ada dalam tanggung jawab atas apa yang Anda kendalikan, pikiran, pilihan, dan tindakan. Saat Anda mengerti ini, semuanya berubah. Anda berhenti berharap pengakuan, berhenti membandingkan diri, dan mulai membangun dari dalam orang yang ingin Anda jadikan di luar. Ini penguasaan paling ampuh atas diri sendiri. Tak perlu izin untuk kuat. Izin itu sudah ada. Hentikan cerita lama pikiran Anda. Anda bukan ketakutan Anda. Anda bukan kegagalan Anda. Anda adalah apa yang Anda putuskan mulai sekarang. Anda tak kendalikan semuanya, tapi bisa kendalikan apa yang terjadi dalam diri Anda. Inilah kuncinya. Saat menguasai emosi, merespon bukan bereaksi, bersikap tenang di tengah kekacauan. Anda tak tergoyahkan. Ini bukan puisi, ini praktik. Disiplin mental. Kebijaksanaan dalam tindakan keuntungannya? Anda tak lagi tawanan suasana hati orang lain, berita, kritik, ketakutan, kecemasan. Anda penulis kisah Anda sendiri. Semakin Anda berlatih kendali diri, semakin Anda tumbuh sampai tak ada yang bisa menggoyahkan Anda. Klik video di layar dan naiki satu langkah lagi dalam perjalanan kebijaksanaan Stoa. Anda akan jadi lebih baik dari sekarang. Terima kasih telah bersama saya. Sampai jumpa di video berikutnya.